Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du, sebelum kita melanjutkan kajian dan pembacaan kitab Arba'in Nawawi, di mana pada kesempatan kali ini kita akan masuk kepada hadis yang ke-25. Sebelum kita memulai, mari kita sama-sama membaca Al-Fatihah. Kita khususkan untuk Syekh Muhammad Imam An-Nawawi, dan juga untuk seluruh para guru kita dan orang tua kita, dan untuk kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita untuk berjalan di atas jalan ilmu. Ala hadhihi ya wa bi kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ke-25 ini bertemakan tentang at-tanafusu fil khair. At-tanafus artinya berlomba-lomba di dalam kebaikan. Wa fadlul dzikri, dan keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. An Abi Dzar radhiyallahu taala anhu aidan, dari Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari, kita pernah ceritakan bahwa beliau pernah meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jabatan. Tapi Rasulullah tidak memberikan. Kenapa tidak memberikan? Karena Sayyidina Abu Dzar tidak memiliki kapasitas untuk sebuah kepemimpinan. Bahkan dalam beberapa riwayat Rasulullah mengatakan, seandainya nanti di dunia, ini maknanya, di dunia ini sisa 2 orang, kamu dan satu lagi, maka yang memimpin harus satu lagi, bukan kamu. Itu kepada Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi kalau dulu itu meminta kepemimpinan, itu konsultasi dulu ke guru. Gurunya mengizinkan, baru dia mencalonkan diri atau dia memimpin. Kalau sekarang kebalik, nyalon dulu, setelah nyalon orang-orang disuruh dukung dia. Itu terbalik. Bahkan pemimpin-pemimpin kita sebelum ini juga kayak Hasyim Muzadi, itu izin dulu ke Gus Dur, itu izin dulu ke guru-gurunya. Setelah dapat izin dari guru yang mana datang baru nyala. Itu perbedaannya. Jadi sekarang terbolak-balik dunia ini. Jadi ini Sayyidina Abu Dzar, Rasulullah memberikan kepemimpinan itu kepada orang yang memiliki kapasitas untuk itu. Ini saya ceritain Sayyidina Abu Dzar, bukan cerita yang lain. Kemudian Sayyidina Abu Dzar mengatakan, anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabi, bahwa beberapa manusia, beberapa orang dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini tidak dijelaskan siapa orang-orang ini, tapi di hadis-hadis lain dijelaskan siapa yang bertanya. Ini pentingnya apa? Pentingnya mengumpulkan hadis-hadis yang satu tema dengan hadis ini. Maka ketika kita membaca penjelasan-penjelasan para ulama tentang Arba'in Nawawi, ada namanya Jami'ul Ulumi wal Hikam, itu judul buku, itu menjelaskan tentang 40 hadis ini. Di sana dikumpulkan hadis yang satu tema yang menjelaskan siapa orang-orang di sini. Ternyata orang-orang yang berkata kepada Rasulullah SAW di sini
adalah sahabat muhajirin. Sahabat muhajirin. Kenapa sahabat muhajirin? Karena sahabat muhajirin ini meninggalkan Makkah menuju ke Madinah itu hanya membawa badan mereka. Harta-harta mereka tinggalkan. Mereka tidak memiliki apa-apa. Oleh karena itu mereka berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujur." Orang-orang yang kaya raya ini Rasulullah, mereka telah pergi bil ujur, dengan balasan-balasannya. Yusalluna kama nusalli, mereka sholat sebagaimana kita sholat. Wa yasumuna kama nasum, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, akan tetapi mereka bersedekah dengan kelebihan-kelebihan dari harta mereka. Nah, ini kan sahabat Ansor, sahabat Muhajirin ceritanya. Saya nggak punya apa-apa Rasulullah. Nah, sahabat Ansor yang kaya raya, mereka sholat kayak kita sholat, puasa kayak kita puasa. Lah mereka enak sedekah-sedekah saja dengan keutamaan kelebihan dari harta mereka. Kalau kami gimana? Ini menunjukkan apa? Menunjukkan kegigihan para sahabat untuk berbuat baik. Mereka ingin bersaing tapi kalah saingannya. Kalah saingannya. Yang satu yang sama sedekahnya tiap orangnya 100.000, ya, plus makan siang lagi. Yang satu lagi 150.000, plus makan sore mungkin. Itu mereka sedekah-sedekah, terus yang miskin bagaimana? Mereka sholat sebagaimana kita sholat. Mereka berpuasa sebagaimana kita berpuasa. Qala Rasulullah menjawab, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun, bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan pada diri kalian sesuatu yang kalian bersedekah dengannya? Kemudian Rasulullah langsung menjelaskan, inna bikulli tasbihatin shadaqah, setiap kali kita bertasbih subhanallah itu shadaqah. Kemudian dilanjutkan wa kulli takbiratin shadaqah, dan setiap kali kita takbir Allahu Akbar itu sedekah. Wa kulli tahmidatin shadaqah, dan setiap kali kita bertahmid alhamdulillah itu shadaqah. Wa kulli tahlilatin shadaqah, dan setiap kali kita bertahlil la ilaha illallah itu shadaqah. Wa amrun bil ma'rufi shadaqah, memerintahkan kepada kebaikan itu shadaqah. Wa nahyun an munkarin shadaqah, dan melarang kemungkaran itu shadaqah. Wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Bud'un itu bahasa kiasan untuk seorang suami ketika menggauli istrinya. Itu shadaqah. Jadi di dalam persetubuhan ada shadaqah. Selama itu suami istri. Di sini sedekah yang Allah anugerahkan kepada umat manusia itu terbagi menjadi 3 hal. Yang pertama dalam bentuk perbuatan kebaikan. Jadi berbuat baik. Berbuat baik apa saja itu adalah kebaikan, tertulis sebagai sedekah. Maka di sini dikatakan wa amrun bil ma'ruf, memerintahkan kepada kebaikan. Memerintahkan kepada kebaikan ini sedekah. Apa saja
saja memerintahkan kepada kebaikan seluruhnya. Di keluarga kita, di luar keluarga kita, di sekolah, di masyarakat, di pasar, semua nilai-nilai kebaikan yang kita perintahkan kepada orang itu bernilai sedekah. Bernilai sedekah. Kemudian wa nahyun 'anil munkar, jenis yang kedua melarang kepada kemungkaran. Al-ma'ruf yang tadi, kebaikan yang tadi standarnya apa? Syariat. Maka seluruh kebaikan yang itu baik menurut agama Islam itu sedekah ketika kita lakukan atau ketika kita perintahkan. Man sanna sunnatan hasanatan, barang siapa yang membuat sunnah yang baik. Nah, ini membuat sunnah yang baik. Memang ada sunnah yang dibuat-buat. Ada, selama masih ada landasannya di dalam agama, itu tidak disebut dengan bid'ah. Tidak disebut dengan bid'ah. Misalkan kita, saya kebiasaan setelah sholat subuh itu saya hatam Quran. Bisa. Memang Rasulullah setiap subuh hatam Quran? Kan tidak. Artinya itu adalah sunnah yang baik karena menghatamkan Al-Quran. Bisa setelah subuh hatam Quran? Bisa, baca Qul yang 3. Ya itu sudah sunnah. Itu sudah sunnah karena dinaungi. Maka melakukan kebaikan, memerintahkan kebaikan selama kebaikan itu ada naungannya di dalam agama kita, itu termasuk sedekah. Banyak hal-hal baik yang lain yang Rasulullah SAW juga contohkan. Maka memerintahkan kepada kebaikan ini apapun bentuknya, selama itu masih dinaungi oleh syariat Islam, maka itu menjadi sedekah bagi orang yang melakukannya. Bahkan yang membuat sesuatu yang sunnah yang baru, kemudian itu terus-menerus dilakukan, falahu ajru mislu ajri fa'ilihi, maka baginya pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Coba kita yang mengajarkan kepada anak kita untuk sholat 5 waktu, tepat waktu, bagaimana itu jariahnya? Anak kita terus sholat tepat waktu, terus tepat waktu. Sekarang pendidikan kepada anak-anak kita ini juga banyak yang terlewat. Ada tidak di antara kita yang memikirkan tentang bagaimana ada anak ini, adik-adik kita yang kecil ini menjelang usia mereka akil balik, mereka mengerti tentang keakil balikan mereka, kedewasaan mereka dari kita, bukan dari internet. Mereka tahu hal-hal yang sensitif, hal-hal yang tabu itu dari mana? Dari internet. Kita membiarkan anak kita belajar tentang hal-hal seperti itu dari HP ini. Bukankah lebih baik belajar dari kita, orang tuanya? Sehingga kemudian mereka salah pergaulan. Karena apa? Belajar hal-hal seperti itu dari sini. Ada yang tidak ada di HP sekarang? Ada. Apa? Ruh orang tua, ruh pendidik itu sekarang tidak ada di HP. Apa masa ini punya ruh? Gak ada, kuota punya, tapi ruhnya tidak ada. Sehingga kemudian anak-anak kita tidak tersentuh dalam hal-hal seperti itu. Dan kemudian setelah besar anaknya membangkang kepada kita protes. Kenapa kamu buat seperti ini? Harusnya anak itu kalau bisa berbicara, bapak ibu sih membiarkan saya belajar dari HP. Tentang pendidikan hal-hal masa akil balik tersebut. Dan itu penting sekali, karena kebaikan itu lebih baik kita yang mengenalkan. Hal-hal yang tabu itu lebih baik kita yang mengenalkan daripada orang lain. Dan itu menjadi jariah kita. Wa nahyun an munkarin, dan melarang kemungkaran itu juga sedekah. Ini bentuk yang kedua. Jadi yang pertama memerintahkan kepada kebaikan, yang kedua adalah melarang kepada kemungkaran. Kemungkaran ini yang seperti apa? Kemungkaran adalah segala yang dianggap mungkar oleh agama.
segala sesuatu yang dianggap mungkar oleh agama. Maka kita larang itu. Melarangnya bagaimana? Nah, ini melarang kemungkaran bagaimana? Melarang kemungkaran ada aturannya lagi. Siapa yang mengatur? Agama ini ada tidak yang tidak diatur di agama Islam? Tidak ada. Semuanya diatur. Bahkan mohon maaf, ini setelah ini dan dalam persetubuhan seseorang di antara kalian dengan pasangannya, dengan istrinya, dengan suaminya, itu sedekah. Rasulullah itu pernah mandi bersama Sayyidah Aisyah. Mandi bersama. Urusan yang seperti itu loh dicontohkan oleh Rasulullah dan riwayatnya sampai kepada kita sekarang. Ada yang tidak diatur. Masuk kamar mandi, toilet itu kaki kiri dulu, keluar kaki kanan. Ada yang tidak diatur. Diatur semuanya. Buang hajat tidak boleh menghadap kiblat, membelakangi kiblat, kecuali ketika di dalam sebuah bangunan tidak apa-apa. Ini diatur semuanya di dalam agama kita. Ada yang tidak diatur. Tidak ada yang tidak diatur. Apalagi kemungkaran yang tidak sesuai dengan syariat. Itu semuanya diatur oleh agama ini. Cuma cara merubah kemungkarannya bagaimana? Ini yang kadang kita tidak mengetahui. Rasulullah SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkaran." Barang siapa yang melihat kemungkaran di antara kalian, falyughayyirhu biyadihi. Maka rubahlah kemungkaran itu dengan tangan kalian. Berarti merubah dengan kaki tidak boleh. Boleh. Yang punya kemampuan untuk merubah dengan tangan di sini artinya bukan tangan. Bukan tangan saja. Bukan tangan saja, tapi maksudnya adalah kekuasaan. Jadi tangan diartikan dengan kekuasaan. Itu ada di dalam bahasa Arab. Di dalam bahasa Arab itu ada. Itu kalau dalam ilmu logika klasik itu istilahnya apa? Contohnya seperti inilah. Ini saya katakan ini adalah HP. Pasti bapak semuanya protes. Kok HP sih? Itu kan minuman, itu kan teh. Terus ini saya balik. Ini adalah teh. Semuanya pasti akan menertawakan saya. Kenapa? Karena itu sebuah kebodohan. Kenapa disebut dengan kebodohan? Kebodohan itu apa yang kita pahami di pikiran kita tidak sesuai dengan apa yang kita lihat. Maka bapak ketika melihat saya mengatakan ini adalah teh, pemahaman di pikiran kita tidak sama dengan yang bapak lihat di luar. Siapa yang salah? Yang salah adalah yang tidak sesuai apa yang di pikirannya dengan apa yang dia contohkan. Itu namanya kebodohan. Itu namanya kebodohan. Maka ketika kita memahami sesuatu tidak sesuai dengan fakta di lapangan, itu bodoh namanya. Itu bodoh namanya. Ketika sesuai, itu namanya makrifat. Itu namanya makrifat. Maka di sini merubah tadi dikatakan tangan itu sebagai kekuasaan karena tidak ketika kita tekstual merubah sesuatu dengan tangan, merubah kemungkaran dengan tangan ya hanya dengan tangan saja. Maka kalau ada orang mencuri langsung pukul atau cekek atau gebukin, itu dengan tangan saja, nggak boleh dengan kaki. Kenapa? Karena di hadis sebutnya tangan. Tidak seperti itu. Maksudnya tangan di sini adalah kekuasaan. Barang siapa yang memiliki kekuasaan, rubahlah dengan kekuasaanmu. Kemungkaran itu. Fa in lam yastati, jika tidak bisa, tidak mampu untuk merubah dengan kekuasaannya, falyughayyirhu bilisanihi, ay fa bilisanihi, maka rubahlah dengan lisannya. Nah, lisan ini bagaimana?
dengan omongan saja. Tidak, sekarang bisa dengan tulisan. Sekarang bisa dengan lobby-lobby. Itu semuanya lisan. Boleh dengan nada tinggi, dengan nada sedang, dengan nada sindiran. Bisa. Itu lisan. Fa'in lam yastati, jika tidak mampu, fabi qalbihi, maka dengan hatinya. Bagaimana merubah dengan hati? Ketika melihat kemungkaran tersebut dan kita tidak mampu merubahnya dengan kekuatan kita, tidak mampu merubahnya dengan lisan kita, ingkari kemungkaran itu. Ya Allah, ini mungkar, aku tidak ridho dengan kemungkaran ini. Di dalam hati saja. Sudah cukup itu. Setidaknya nanti ketika ditanya, ya Allah, aku sudah ingkari kemungkaran ini. Bukan mengakui sebuah kemungkaran. Maka itu tercatat sebagai sedekah, tercatat sebagai sedekah di dalam agama kita. Artinya apa? Bahagia tidak sahabat muhajirin tadi ketika mendengar ini. Oh, banyak juga ya saya sedekahnya kalau begitu. Berbuat baik. Bahkan di dalam di dalam Syu'abul Iman, dalam buku Syu'abul Iman, Al-Imam Al-Baihaqi meriwayatkan kaful adza anit tariqi sedekah. Menyingkirkan sesuatu yang berbahaya dari jalan itu sedekah. Maka kita menemukan beberapa sahabat-sahabat kita dari tukang Gojek, ojek online itu kadang mereka di jalan-jalan protokol itu mereka jalan kaki terus bawa magnet. Dia jalan nyari, ternyata itu banyak paku yang ditebarkan di jalan-jalan itu. Jadi meminggirkan paku seperti itu sudah sedekah. Menyingkirkan duri dari pinggir jalan itu sedekah. Menyingkirkan batu-batu dari tengah jalan itu juga sedekah. Sekarang berapa banyak lubang kalau musim hujan kayak gini, banyak lubang-lubang baru di tengah jalan. Nah, itu menyingkirkan hal-hal seperti itu, sesuatu yang berbahaya itu sudah masuk sedekah bagi seorang muslim. Wa fi budai ahadikum shadaqah, dan dalam pergaulan seorang suami menggauli istrinya, seorang muslim menggauli istrinya, menggauli suaminya, itu sedekah. Maka di hadis setelahnya, qalu, mereka berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Apakah jika seseorang di antara kami melampiaskan syahwatnya? Ini di sini tidak dijelaskan kepada siapa melampiaskan syahwat. Jelas ke istrinya, jelas ke suaminya. Karena sebelumnya dijelaskan. Jadi melampiaskan, mencurahkan hasrat syahwatnya kepada suami istrinya yang sah, apakah itu ada pahala di dalamnya? Qala, Rasulullah menjawab, ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi wizrun. Ini pertanyaan tapi bentuknya jawaban. Maksudnya jawaban bentuknya pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Rasulullah bertanya kembali, tidakkah kalian melihat jika syahwat tersebut dilampiaskan kepada sesuatu yang haram, diletakkan kepada sesuatu yang haram, dia akan mendapatkan dosa? Jadi nanya, Rasulullah, saya melampiaskan syahwat saya kepada istri saya, kepada suami saya, apakah ada pahala di dalamnya? Rasulullah balik nanya, bagaimana kalau kamu lampiaskan ke yang haram? Dapat dosa tidak? Dapat dosa. Kalau diletakkan kepada yang halal, dapat pahala. Coba melampiaskan syahwat kepada pasangan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hubungannya sesuai dengan syariat, itu dapat pahala. Ada agama yang seperti ini.
Sekarang kita hidup di dunia yang seolah-olah apa? Daripada sesuai dengan syariat, mending saya nggak ketahuan saja. Nggak sesuai syariat tapi nggak ketahuan. Berapa banyak orang-orang soleh yang melakukan, mohon maaf, melakukan poligami, terus kemudian dihujat habis-habisan karena poligami tersebut. Poligami itu disyariatkan. Terus berapa banyak orang yang melakukan perzinahan dan dielung-elungkan, bahkan dibangga-banggakan, bahkan dijadikan contoh figur oleh siapa? Oleh anak-anak kita. Itu bagaimana? Ini tidak adil. Satunya sesuai syariat dikatakan wah, alim-alim, istrinya 2, istrinya 3. Loh, memang kenapa? Kan sesuai syariat. Sesuai syariat itu. Terus ada yang lain melakukan perbuatan zina, naudzubillah. Setelah itu apa? Dilulukan. Tetap dilulukan, dijadikan contoh zina lagi, dilulukan lagi. Mending seperti itu atau mending seperti ini? Syariat memberikan solusi untuk hal-hal seperti itu. Maka jangan syariat ini dihinakan karena ketidakbiasaan adat kita dengan hal tersebut. Ini juga tidak sesuai. Maka ini Rasulullah mengatakan bahwa ketika seseorang melampiaskan, menyalurkan hasrat syahwatnya kepada pasangannya yang sesuai dengan syariat, itu mendapatkan pahala. Mendapatkan pahala. Fakadzalika idza wada'aha fil halal, kata Rasulullah. Demikian juga ketika dia meletakkan hasrat tersebut, syahwat tersebut kepada yang halal, kana lahu ajrun, maka dia mendapatkan pahala, mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari Kamis kemarin ini saya cukupkan sekian untuk hadisnya. Hari Kamis kemarin itu tanggal 27 Rajab, yaitu Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW. Sedikit kita membahas tentang Isra Mi'raj agar tidak ada keterputusan kita dengan sejarahnya Rasulullah SAW. Kenapa sekarang kok hanya ada beberapa, tidak terlalu ramai sekarang Isra Mi'raj? Lebih ramai apa itu? Kampanye. Lebih ramai kampanye. Semestinya yang lebih dibesarkan adalah Isra Mi'raj, karena kampanye itu cuma 5 tahun sekali. Gimana tetap ada itu pemimpin. Tapi kita tersambung dengan Rasulullah itu harus sebuah keharusan. Maka Isra Mi'raj adalah momen yang sangat penting bagi Rasulullah SAW. Karena apa? Karena Rasulullah SAW diisrakan oleh Allah, dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah melalui masa yang amat sangat sulit, yaitu wafatnya sang istri, wafatnya sang paman yang melindungi Rasulullah. Sehingga Rasulullah bersedih. Lebih berat dari itu kesedihannya bukan karena ditinggal sang istri, ditinggal sang paman, akan tetapi karena apa? Karena tertutupnya pintu dakwah dan hidayah bagi Quraisy. Nggak ada lagi yang melindungi Rasulullah. Terus Rasulullah mau berdakwah bagaimana? Artinya ini Quraisy semakin merajalela, semakin tidak sulitlah untuk mendapatkan hidayah dari Rasulullah. Itulah yang membuat Rasulullah SAW sedih. Apakah ketika pintu hidayah itu tertutup dari Quraisy, dakwah berhenti? Tidak. Rasulullah terus berdakwah. Dan untuk menghibur Rasulullah, Allah mengundang Rasulullah melakukan Isra dan Mi'raj. Datang Buraq bersama malaikat Jibril. Buraq itu satu langkahnya adalah akhir mata dia memandang.
Jadi kalau sekali melihat itu kelihatan Masjidil Aqsa itu satu langkah berarti. Kalau akhir mata buruk itu memandang. Tinggi buruk itu seperti apa? Di dalam hadis Rasulullah SAW menceritakan bahwa bighal, ada hewan disebut dengan bighal. Bighal itu persilangan antara kuda dengan keledai. Artinya tingginya di bawah kuda dan di atas keledai. Itu bighal. Nah, buruk ini tingginya antara bighal tadi dengan keledai. Dia di tengah-tengah itu. Artinya pendek. Tidak terlalu tinggi. Tidak setinggi kuda-kuda yang besar itu, tidak seperti itu. Jadi dia masih di bawah. Itu buruk. Nah, di sini siapa yang pernah melihat buruk? Tidak ada. Yang pernah melihat para nabi dan Nabi Muhammad, malaikat Jibril. Jadi kita tidak bisa menjelaskan apa yang dijelaskan Rasulullah dalam bentuk fakta, karena kita belum pernah melihat. Maka jangan dibayangkan. Jadi kalau buruk saja tidak boleh dibayangkan, tidak akan tepat ketika kita membayangkan. Bagaimana membayangkan pertemuan Allah Rasulullah dengan Allah? Maka jangan dibayangkan. Setelah itu Nabi Muhammad berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa salat 2 rakaat. Ketika salat itu bermakmum di belakangnya seluruh nabi. Artinya apa? Kalau seluruh nabi bermakmum kepada Rasulullah, ikut syariatnya Nabi Muhammad atau ikut syariatnya yang lain? Syariatnya Nabi Muhammad. Maka Nabi Isa nanti ketika turun itu ikut syariat Nabi Muhammad. Ikut syariatnya Nabi Muhammad. Jadi keyakinan kita sama nanti dengan orang saudara-saudara kita Kristen. Mereka meyakini juga nanti Nabi Isa akan datang. Cuma bedanya mereka meyakini bahwa syariatnya sendiri, enggak. Syariatnya ikut Nabi Muhammad. Buktinya apa? Isra Mi'raj salat di belakang Nabi Muhammad. Setelah itu Nabi Muhammad naik ke langit pertama. Di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam. Nah, pertanyaannya, Nabi Adam yang di langit pertama apa bedanya dengan yang tadi salat di bawah? Itu ruh. Itu alam ruh. Maka ruh itu tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidak diberikan kepada kalian ilmu tentang ruh tersebut illa qalila, kecuali sedikit. Sedikitnya itu bagaimana? Yang dibocorkan Rasulullah. Rasulullah yang menceritakan tentang ruh terima. Kalau ada orang-orang di masa sekarang menceritakan tentang ruh dan itu ceritanya aneh-aneh, tidak ada riwayatnya dari Rasulullah, tidak ada penjelasan dari Rasulullah. Kemudian dia mengatakan, ini sudah akhir zaman, Allah membukakan ilmu ruh untuk saya. Jangan dipercaya. Kenapa? Rasulullah merahasiakan. Kok dia membocorkan? Itu sudah tidak berakhlak kepada Rasulullah SAW. Maka tinggalkan. Kalau udah kajian-kajian ruh-ruh yang aneh-aneh itu, tinggalkan. Kenapa? Gak penting. Tugas kita bukan itu. Ini tentang roh. Bertemu dengan Nabi Adam. Kemudian langit kedua dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya, dan seterusnya sampai di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim di langit ketujuh. Setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengundang Nabi Muhammad SAW untuk bertemu. Bertemu ini malaikat Jibril mengatakan, ini batas makhluk. Makhluk hanya sampai di sini. Aku kalau ikut, aku akan terbakar. Malaikat Jibril terbakar. Jadi hanya Nabi Muhammad SAW yang bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha. Apa itu Sidratul Muntaha? Tempat atau bukan? Ini jangan dibayangkan. Kenapa? Kalau dibayangkan kita nggak pernah melihat. Kita pernah melihat teh, sehingga kemudian kita paham teh itu seperti ini, cocok dengan kita pemahamannya. Nah sekarang kita pernah, Rasulullah ngajak kita, tiketnya cuma satu, Isra Mi'raj. Abu Bakar saja nggak diajak, putri beliau saja tidak diajak, menantu beliau tidak diajak, tidak ada yang diajak. Karena apa? Karena hanya Rasulullah yang mampu di kedudukan itu. Maka ketika kita mengatakan presiden itu tempat atau kedudukan? Kedudukan.
ada bentuknya, tidak ada bentuknya, itu hanya kedudukan. Maka Sidratul Muntaha jangan dibayangkan itu tempat, tapi itu kedudukan. Pertemuannya bagaimana? Wallahu a'lam. Yang tahu hanya Allah dan Rasulullah. Karena beliaulah yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh membayangkan. Kalau membayangkan, yang kita bayangkan itu pasti seperti kehidupan kita. Itu salah. Karena ini pertemuan antara makhluk dengan Tuhannya. Bertemulah Nabi Muhammad SAW dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam pertemuan itu Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad mensyariatkan sholat 5 waktu. Asalnya 50 waktu, kemudian didiskon menjadi 5 waktu, tapi pahalanya sama dengan 50 waktu. Nah, ini pertemuan Nabi Muhammad SAW dengan Allah. Artinya apa? Nabi Muhammad diperintahkan untuk melepas sendal tidak? Tidak. Maka ketika kita menemukan dalam majelis-majelis taklim, majelisnya para habaib, ada banyak yang pakai peci, kemudian di atasnya ada replika sendalnya Nabi Muhammad. Kenapa demikian? Karena sendal itu ikut Isra Mi'raj. Sendal itu ikut Isra Mi'raj. Tidak diperintahkan oleh Allah lepaskan. Tidak. Mungkin nggak Nabi Muhammad bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak suci? Mustahil. Nabi Muhammad itu suci. Seluruh yang ada di tubuh Nabi Muhammad SAW itu suci. Yang keluar dari tubuh Nabi Muhammad itu suci. Loh, bagaimana air seni Nabi Muhammad? Air seni Nabi Muhammad itu suci. Ada dalilnya nggak? Ada. Para ulama itu menulis buku tentang keistimewaan Nabi Muhammad yang berbeda dengan manusia biasa. Contohnya, Nabi Muhammad kalau buang hajat kecil itu beliau punya bejana di bawah kasur beliau. Jadi kalau malam beliau tidur, ingin buang hajat kecil, beliau buang di bejana tersebut. Setiap pagi beliau buang sendiri. Suatu hari beliau lupa buang. Beliau keluar, balik ke rumah, bejana itu sudah bersih. Dipanggil budaknya oleh Rasulullah, budak Rasulullah. Kamu buang kemana yang di bejana tadi malam? Yang di bawah kasur itu. Budak tersenyum, senyum-senyum. Ditanya lagi, dibuang kemana? Budak tersebut menjawab apa? Saya minum Rasulullah. Air seninya Rasulullah diminum. Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, demi Allah, kulitmu tidak akan tersentuh oleh api neraka. Ini kalau orang belajar fikih sama usul fikih, dia pasti berpikir itu adalah tahun pensyariatan, di mana Rasulullah mensyariatkan hukum-hukum Islam di masa beliau hidup. Mungkin tidak Nabi Muhammad SAW membiarkan umatnya mengkonsumsi sesuatu yang haram. Mustahil. Maka kaidah umumnya air seni itu najis. Khusus untuk Nabi Muhammad, air seninya Nabi Muhammad itu suci. Bagaimana tidak suci? Yang diminum oleh budak itu nggak tersentuh oleh api neraka. Ini kekhususan Nabi Muhammad. Maka ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu dalam kondisi suci. Ketika kita baca buku fikih, kita menemukan bahwa para ulama mengatakan ketika menahan hajat, jadi ingin buang air kecil, ingin buang air besar, tanggung satu rakaat lagi nih, kita tahan itu. Kok bisa-bisanya sedang Isra Mi'raj nahan hajat mau ketemu Allah? Itu nggak sopan. Maka para ulama mengatakan makruh menahan hajat dalam sholat. Kenapa? Sedang Isra Mi'raj kita. Kita sholat itu menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Nabi Muhammad menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok ya sempet-sempetnya masih nahan hajat itu? Sebentar lah,
sedikit lagi gitu kan, cepet-cepetin sholatnya, bisa khusyuk ketemu Allah? Tidak bisa. Terus mau Isra Mi'rajnya kapan? Ini tentang makna Isra Mi'raj. Jadi sholat kita itu adalah Isra-nya Rasulullah SAW dan Mi'raj, pertemuan Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka terbayangkan bagaimana khusyuknya Nabi Muhammad dalam sholat. Karena apa? Sudah bertemu dengan Allah, sehingga dalam sholat beliau bertemu menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai kaki beliau bengkak. Ditanya, engkau kan sudah diampuni dosa Rasulullah. Rasulullah menjawab, afa'akuna abdan syakura. Tidakkah saya pantas untuk menjadi hamba yang bersyukur? Bersyukur dengan apa? Bertemu dengan Allah, dipantau oleh Allah. Kalau kita tidak, bukan kita, saya sholat masih ngimami sholat Jumat, amplopnya tertukar. Gimana mau ketemu dengan Allah kalau masih mikir amplop tertukar begini? Kita sholat juga gitu kan, masih mikir sholatnya orang lain. Dan gimana kita mau Isra Mi'raj? Itu artinya kita kalau sholat masih mikir kesalahan-kesalahan sholat orang lain, mengkritisi tata cara sholat orang lain. Itu artinya kita seakan-akan menjadi Tuhan orang yang sholat itu. Nah, untuk bila kapan Isra Mi'rajnya kita? Ini adalah bentuk penghayatan dari Isra Mi'raj. Dan kemudian Rasulullah itu dalam keadaan sulit diisrokan dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita tidak boleh menumpukan harapan kita kepada diri kita. Ini kesalahan kita. Jadi kita sudah ikhtiar, Ustaz, sudah milih kepala desa misalkan. Yang saya pilih malah kalah, Allah gimana? Tidak menakdirkan untuk orang yang baik begini-begini. Itu karena kita menentukan kepada diri kita. Ikhtiar kita sudah, ikhtiarkan yang terbaik, Allah yang menentukan. Kita lupa dengan hadis Rasulullah SAW, innallaha la yansuru hadzal dina birajulin fajir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong agama ini dengan orang yang pelaku maksiat. Bisa Allah merubah hati-hati seperti itu. Jadi kita ikhtiarkan yang terbaik. Setelah itu tawakalkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita benar-benar tidak memiliki kemampuan, Allah yang akan mengisrokan kita, memi'rajkan kita. Itu namanya tawakal. Setelah kita berjuang, kita enggak, kita berusaha, pengennya usaha kita itu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu salah. Itu salah. Kalau nanti ada yang lain, kalau ada kezaliman begini, ketidakadilan begini, sudah diatur kan tadi, man ra'a minkum mungkaran. Siapa yang melihat kemungkaran, itu semuanya sudah diatur. Maka inilah semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin mendekatkan kita kepada Rasulullah SAW, semakin mengenalkan kita kepada Rasulullah SAW, sehingga kita dapat mencontohkan dalam kehidupan kita sebagaimana atau minimal sedikit-sedikit lah mirip dengan Rasulullah SAW. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Ini yang dapat kita kaji. Dan dipersilakan jika mungkin ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan. Tidak ada. Jika tidak ada, mari kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.